selamat datang di kelas IPS. Pastinya masih bersama dengan Miss Widi. Kali ini kita belajar apa ya? Nah, mari kita lihat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 4 tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Nah, ini materi kelas 8 untuk kurikulum merdeka. Di sini kita akan lihat ya, tujuan pembelajaran kita apa sih di materi ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sini ada dua pengertian dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam musyawarah. Yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Nah, di sini ya, lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma. Nah, di sini anak Miss Widi harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan norma? Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dijadikan pedoman tingkah laku. Jadi norma itu dijadikan sebagai pedoman tingkah laku masyarakat ya nak ya. Nah, di sini di dalam masyarakat dikenal dengan 4 tingkatan norma. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Nah, ini semua itu apa ya Miss ya? Bedanya apa ya? Nah, mari ya kita bahas satu persatu ya. Jadi tolong disimak video ini baik-baik ya nak ya. Kita bahas yang pertama, tingkatan pertama, cara ya, shape ya. Cara merupakan norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi berupa cemooh, ejekan atau teguran. Contohnya orang yang bersendawa atau orang yang berkecap ketika sedang makan atau meludah sembarangan di tempat ya. Nah, sanksi terhadap tindakan ini umumnya berupa teguran. Yang kedua, tingkatan norma kebiasaan. Ya, kebiasaan ini adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada cara tadi atau usage tadi ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat itu juga disebut dengan tradisi. Contohnya, seorang anak ketika berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua dengan mencium tangan orang tua dan mengucapkan salam. Begitu juga dengan siswa yang berjumpa dengan teachernya, dengan gurunya, mereka menegur teachernya, memberikan salam dan bersalaman. Ya. Terus yang ketiga ya itu tentang tata kelakuan ya. Tata kelakuan adalah aturan yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Contohnya seperti larangan mencuri, membunuh, berjudi, bahkan contoh lainnya itu menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, pelanggaran atas tata kelakuan ini akan diberikan sanksi yang berat. Nah, salah satu contohnya kalau kalian membunuh pastinya kalian mendapatkan sanksi pidana. Oke, yang terakhir itu tingkatan adat istiadat atau custom. Ya, adat istiadat umumnya tidak tertulis tetapi memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi dapat berupa penolakan dari masyarakat. Contohnya yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Papua dan Maluku. Nah, di sini ada tradisi sasi ya, adalah larangan untuk mengambil hasil alam sebelum waktu. Jadi mereka begitu ketat ya dengan adat istiadat mereka. Masyarakatnya itu emang betul-betul tidak boleh mengambil hasil alam sampai waktunya. Oke ya nak ya.
Jadi, di sini fungsi utama dari lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Ini fungsi utama dari lembaga sosial. Dan di sini ada beberapa jenis-jenis lembaga sosial ya. Ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, lembaga ekonomi, dan yang kelima, lembaga politik. Nah, berikut ya penjelasan jenis-jenis lembaga tadi. 5 lembaga tadi ya. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di mana fungsi dari lembaga keluarga ini adalah yang pertama fungsi proteksi atau perlindungan. Di sini fungsi perlindungan sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga, terutama anak ya. Jadi orang tua itu mereka itu memiliki tugas untuk melindungi anaknya. Mungkin tanpa kalian sadari ketika kalian kecil aja, itu orang tua kalian wanti-wanti gimana caranya anak mereka itu nggak sampai digigit nyamuk. Itu salah satu contoh dari fungsi proteksi itu sendiri dari hal yang sederhana ya. Terus yang kedua ada fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Nah, ini fungsi sosialisasi. Nah, yang ketiga fungsi efeksi yaitu berupa perhatian, kehangatan, dan rasa kasih sayang dalam keluarga. Karena fungsi efeksi ini sangat penting ya. Karena dalam keluarga gitu, terutama anak, mereka itu butuh kehangatan dan rasa kasih sayang dari keluarganya. Dan yang keempat ada fungsi pengawasan, di mana pada dasarnya setiap anggota keluarga itu saling melakukan pengendalian dan pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dan menjaga nama baik keluarga. Itu dia fungsi dari lembaga keluarga. Bagaimana ya dengan fungsi lembaga agama? Nah, sebelum kita membahas fungsi lembaga agama, kalian harus tahu dulu lembaga agama itu apa ya. Lembaga agama itu merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dalam masyarakat yang telah dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang sebagai sesuatu yang diperlukan dan benar. Ya, di sini fungsi lembaga agama itu yang pertama mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Kemudian yang kedua sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga memberikan tuntunan tentang prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Yang keempat, pedoman perasaan keyakinan. Dan yang kelima, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan dan untuk berbuat baik antar sesama. Dan yang keenam, pedoman keberadaan atau eksistensi ya. Dan yang ketujuh, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Yang kedelapan, mengungkapkan keindahan. Dan yang kesembilan, pedoman rekreasi dan hiburan. Itu dia fungsi dari lembaga agama ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah lembaga pendidikan. Nah, di sini lembaga pendidikan itu merupakan lembaga sosial yang dalamnya anggota masyarakat belajar bagaimana caranya menjadi anggota masyarakat dan bagaimana caranya dapat bertahan hidup. Ya, di sini dapat kita lihat fungsi dari lembaga pendidikan ini sendiri apa. Yang pertama, memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerjaan. Yang kedua, sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Yang ketiga, memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial. Yang kelima, memberi landasan penilaian dan pemahaman. Yang keenam, meningkatkan kemajuan melalui riset-riset ilmiah. Dan yang kedelapan, memperkuat penyesuaian diri dan pengembangan hubungan sosial. Ini dia fungsi lembaga pendidikan. Berikutnya,
lembaga ekonomi yang kita bahas ya. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Tentunya anak Miss Widi tahu dong kegiatan-kegiatan ekonomi itu apa saja, karena sudah pernah kita bahas ketika di kelas 7. Nah, di sini fungsi dari lembaga ekonomi itu yang pertama memberi pedoman tentang cara pengupahan, yang kedua memberi pedoman tentang harga jual beli barang, yang ketiga memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, yang keempat memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, yang kelima memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan yang keenam memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau yang dikenal dengan barter. Oke, yang terakhir nih ya, lembaga politik. Nah, lembaga politik adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan suatu tujuan negara. Ya, di mana fungsi dari lembaga politik ini yang pertama dapat kita lihat ada memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua memelihara keamanan di luar ya. Terus yang ketiga mengusahakan kesejahteraan umum, dan yang keempat mengatur proses politik. Itu dia ya jenis-jenis lembaga sosial beserta fungsinya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Peranan lembaga sosial itu tadi dalam pemanfaatan sumber daya alam ya. Di sini tadi kita telah tahu nih bahwa lembaga sosial bisa dibagi menjadi 5 macam ya, atau 5 jenis. Nah, setiap dari lembaga tersebut punya peranan masing-masing nih dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita bahas satu persatu yuk. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar, karena keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk kepribadian individu itu sendiri. Nah, selanjutnya lembaga agama. Nah, lembaga agama ini berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntut individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan alam sekitar. Dan sedangkan untuk peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan untuk peran lembaga ekonomi ya dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya peran lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi peran dari masing-masing lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian bagaimana ya peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Kalau tadi pemanfaatan sumber daya alam, kali ini pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, kita lihat nih, kita bahas satu persatu. Yang pertama, peran lembaga keluarga dalam pemanfaatan sumber daya manusia merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak bersama ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat.
Selanjutnya, peranan lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita sebagai umat manusia. Selanjutnya, yaitu lembaga ekonomi. Dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu lembaga ekonomi itu mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya, yaitu peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah peran lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu lembaga politik merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia tadi ya anak-anak Miss Widi, peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya atau di pertemuan kita berikutnya. Dan Miss Widi harapkan video ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran kalian. Tetap semangat, sampai jumpa di next video. See you, bye-bye.